Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna 'ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Hadirin hadirat jamaah sekalian, insyaallah dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh, Allah Rabbul Alamin, yang telah menganugerahkan nikmat iman dan Islam, nikmat yang paling bernilai, yang paling berharga. Itu nikmat iman dan Islam, syarat seseorang kelak di akhirat akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat kesehatan untuk kita semua di pagi hari ini sehingga dapat melaksanakan kewajiban kita salat subuh, dan kita laksanakan dengan berjamaah. Setiap dari kita melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid ini, insyaallah di akhirat kelak Allah sempurnakan cahaya kita semua di atas siratal mustaqim, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyiril mashina fi dhulami bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang melangkahkan kakinya dari rumah menuju masjid saat gelap gulita, yaitu di waktu subuh dan di waktu isya, akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, Rasul yang mulia, Nabiur Rahmah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau dan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali minal muhajirin wal ansar, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua nanti di akhirat, meraih syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bighairi hisabin wala azab, tanpa dihitung amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan mengkaji hadis-hadis yang termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabi'u ba'dukum ala ba'i ba'din wa la yakhtubu ala khutbati akhihi illa an yu'dzana lahu, muttafaqun alaihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Muslim rahmatullah alaihima, bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putranya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma.
Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din." Jangan di antara kalian menjual di atas jualan saudaranya. Menjual di atas jualan saudaranya. Wala yakhtubu ala khitbati akhihi, dan tidak boleh di antara kalian mengkhitbah perempuan yang sudah dikhitbah oleh saudaranya, yang sudah dikhitbah oleh orang lain, tidak boleh. Illa ayyudzana lahu, kecuali pengkhitbah atau khatib tersebut ya'dzan lahu, mengizinkan dia mundur, tidak langsung pada jenjang berikutnya ingin menikahi wanita yang sudah dia khitbah, dia mundur, dia izinkan orang lain untuk mengkhitbah. Barulah kemudian boleh seseorang mengkhitbah perempuan tersebut. Baik, jemaah sekalian, ini ada dua hal penting ya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan, perintahkan untuk kita semua, berupa larangan. Karena dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada perintah, ya ada perintah dari Nabi, kemudian ada larangan. Larangan, perintah Nabi untuk kita menjauhinya, menghindarinya. Dan tidaklah suatu larangan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan ada hikmah, ada kebaikan atas larangan tersebut. Disebutkan oleh para ulama, sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga persaudaraan. Jangan timbul pertikaian, perpecahan, permusuhan di antara kaum muslimin. Nah, di antara penyebab terjadinya permusuhan, pertikaian, perpecahan, saling membenci satu sama lain adalah perkara ini. Makanya kemudian Nabi melarang kita melakukan hal ini. Karena kalau kita langgar, kita tidak mengikuti rambu-rambu syariat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang akan terjadi adalah permusuhan, saling membenci, retaknya hubungan persaudaraan, persahabatan di antara kaum muslimin. Baik, kemudian jadi larangan pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan membeli atau menjual di atas pembelian saudaranya atau di atas penjualan saudaranya. Bagaimana bentuk gambarannya? Tidak boleh membeli di atas pembelian orang lain. Contoh, si fulan menawar suatu barang, kemudian terjadilah kesepakatan antara penjual dengan pembeli dengan harga yang sudah disepakati. Perhatikan, harga yang sudah disepakati, terjadilah kesepakatan jual beli. Masuk pihak ketiga, karena barang ini menurut dia, wah ini barang langka, saya harus dapatkan. Masuklah pihak ketiga, dia tahu harganya, sudah terjadi kesepakatan, dia masuk, dia bilang, kamu jual dengan harga berapa tuh? Saya jual dengan harga sekian-sekian. Dia bilang apa pihak ketiga? Saya berani dengan harga yang lebih tinggi. Contoh umpamanya satu barang harganya 10 juta. Motor sudah disepakati harganya 10 juta. Datang pihak kedua, pihak ketiga bilang, saya berani dengan harga 12 juta. Kamu kasih saya. Ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Enggak boleh, haram. Bagi pihak ketiga dilarang oleh Nabi SAW, jangan membeli di atas pembelian saudaranya. Wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din. Enggak boleh. Kalaupun barang ini kemudian kita dapatkan, tidak ada keberkahannya. Karena mungkin ada orang yang mencari barang seperti itu. Mencari ke kita. Dia berani dengan harga mahal. Ternyata kita dapatkan. Hari kita nikung orang lain. Kamu jual berapa tuh? Saya sudah jual dengan harga 10 juta. Ya, udah disepakati, tapi belum diambil sama yang beli. Dia nikung di situ. Udah kasih saya saja. Saya berani dengan harga 12 juta. Karena ada yang cari barang itu dengan harga 20 juta. Oh, saya dapat untung berapa nih? Gede nih. Nikung. Haram, enggak boleh. Tidak boleh membeli di atas pembelian saudaranya. Kecuali kalau setelah itu, ya dia boleh. Apabila tidak terjadi kesepakatan. Oh, dia tawar-menawar, udah enggak jadi. Kita boleh. Ustaz, masih sedang tawar-menawar. Si pihak A, si penjual, dan pihak B pembeli sedang tawar-menawar. Ya. Kita ini udah nungguin nih barang. Ya. Doa sih boleh, semoga enggak jadi. Boleh doa. Siapa tahu rezeki kita nih bisa dapat nih barang. Doa boleh, silakan. Ya Allah, itu rezeki buat siapa? Buat yang nawarnya atau buat saya? Itu rumah mau dijual tuh. Rumah. Kriteria rumahnya kayaknya cocok buat saya nih. Tapi kita tahu nih lagi sedang ada tawar-menawar nih. Jangan langsung masuk jadi pihak ketiga, enggak boleh. Wala yasumu ala saumi akhihi. Enggak boleh dia menawar di atas tawaran saudaranya. Ini yang sedang terjadi apa? Tawar-menawar. Ya. Kemudian ada muzabadah. Jadi tawar-menawar. Jangan, biarkan dulu selesai. Kalau tawar-menawar sudah selesai, tidak terjadi kesepakatan, boleh kita masuk. Boleh tawar. Emang tadi dia nawar berapa? Sekian. Yaudah deh, saya berani dan harga sekian. Boleh kalau udah selesai tawar-menawar dan tidak ada kesepakatan. Saya pernah dengar cerita dari kalangan ustaz. Ya, dia cerita curhat. Beliau seorang ustaz. Temannya ini sama-sama manusia. Temannya ustaz. Dia sudah terjadi kesepakatan harga rumah. Kemudian ternyata ada pihak lain yang masuk. Yang pihak ini juga temannya ternyata. Dia curhat tuh. Kenapa dia curhat kok begini ya? Kan sudah ngaji, sudah paham ilmu. Ada jual beli yang tidak diberkahi oleh Allah. Nikung di belok. Nikung di apa namanya, Pak? Nikung saudaranya. Masalah rumah. Dia datang dengan penawaran yang lebih tinggi. Ya kan? Orang kan bisa bedain mana 10 juta, mana 20 juta. Mana 100 juta, mana 120 juta. Wah, ada lebihnya. Dia datang dengan penawaran lebih tinggi. Akhirnya dia tinggalkan itu. Padahal sudah terjadi kesepakatan. Pembelinya paham agama, penjualnya paham agama. Ya. Tapi tujuan itulah ujian tuh. Kadang harta membuat kita lupa tentang hukum. Ingat, keberkahan. Enggak boleh membeli di atas pembelian orang lain. Sampai dia membatalkannya. Tidak boleh menawar di atas tawaran orang lain. Jangan kemudian nikung. Tidak boleh menjual di atas penjualan orang lain. Maksudnya gimana? Si penjual
Kalau kita sudah sepakat dengan orang lain dengan harga tertentu, datang penawar berikutnya, ada orang yang menawarkan harga yang lebih tinggi, nggak boleh kita membatalkan akad dengan pihak pertama. Yang mentang-mentang bahwa ini ternyata ada yang mau menawar dengan harga lebih tinggi, ya udah kita batalkan akad yang pertama, padahal sudah disepakati. Praktek-praktek ini sering terjadi, Pak. Ya, bahkan cerita teman saya nih, ini masalah umroh. Masalah umroh. Ada sahabat saya, sama-sama guru. Beliau ustaz, biasa bawa jamaah umroh. Ketika dia akan masuk hotel di Madinah, sampai di Madinah, udah bawa jamaah masuk hotel, tiba-tiba pihak hotel itu mengembalikan uangnya. Ini uangmu, cari hotel yang lain gitu ya. Kaget dia. Dan itu sering terjadi, Pak. Pengelola hotel yang ada di mana, ada yang melakukan tindakan seperti itu, kezaliman tuh. Walaupun di tanah haram Madinah, ada aja pelaku-pelaku yang melanggar aturan Allah, menabrak aturan Rasulullah SAW. Dikembalikan uangnya. Ini uangmu, cari hotel yang lain katanya. Kaget dia. Gimana dalam waktu singkat jamaah sudah datang mau cari hotel di Madinah saat crowded. Subhanallah, teman saya ini beliau punya koneksi orang-orang di sana, pejabat, langsung dia telepon. Ada masalah nih, bantu saya. Kenapa? Ini pihak hotel begini. Ya udah, nanti saya telepon pihak direkturnya. Dia telepon langsung. Orang atasnya langsung ditelepon. Dia tunggu duduk di situ, dia pikir udah santai duduk di situ, biar mau jamaahnya. Duduk, sebentar ya. Telepon. Tiba-tiba langsung nyelosor datang yang tadi batalin itu. Minta maaf. Saya bilang, kenapa kamu ngasih tahu saya kalau kamu banyak orang kenal di sini pejabat? Teman saya bilang, kenapa kamu nggak nanya saya? Kamu nggak tahu siapa saya? Terjadi begitu. Membatalkan sesuatu yang sudah disepakati. Bayangkan tuh zalimnya gimana tuh. Kita sudah deal dengan harga tertentu, kemudian dibatalkan sepihak tanpa redha. Haram. La yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan membeli di atas pembelian orang lain. Jangan menjual di atas penjualan orang lain. Jadi pembeli dan penjual ditahzir, diingatkan oleh Nabi SAW. Kalau ada yang sudah sepakat dua belah pihak, kita nggak boleh nikung dengan harga yang lebih tinggi. Begitu juga penjual, kalau kita sudah sepakat dengan pihak pembeli dan harga tertentu, datang pihak ketiga menawarkan kita dengan 10 kali lipat dari harga pihak pertama, jangan goyah. Nggak boleh, haram. Banyak sih banyak, lebih sih lebih, tapi tidak berkah. Lebihnya itu nggak berkah. Kita melanggar perintah Nabi SAW. Harta yang seperti itu khabith, buruk. Walau a'jabaka kasratul khabith, walaupun yang banyak itu kayaknya ya menarik hati kita. Wah, ini lebih banyak. Tapi khabith kata Al-Qur'an. Ya. Jadi tidak boleh, ya. Jadi di hadis ini dijelaskan oleh ulama ada minimal ada 3 tentang jual beli. Tidak boleh menawar di atas tawaran orang lain. Kalau terjadi ada penawaran dua belah pihak, kita nggak boleh jadi pihak ketiga tiba-tiba langsung, udah sini saya yang berani. Nggak boleh. Saya berani dengan harga sekian, sedangkan orang sedang tawar menawar. Nggak boleh membeli di atas pembelian orang lain. Orang sudah sepakat, kita masuk pihak ketiga dengan tawaran lebih tinggi, haram, nggak boleh. Sampai dia selesai akadnya, jadi atau tidak. Atau kita penjual, nggak boleh kemudian tergiur dengan pihak ketiga yang menawarkan harga lebih tinggi, padahal kita sudah sepakat dengan pihak pembeli dan harga tertentu. Nggak boleh. Sampai dia membatalkan. Atau si pembeli bilang, penjual bilang, maaf Pak, kalau Bapak redha ya, kalau Bapak ikhlas, saya memang lagi butuh uang.
Bapak kan berani dengan harga 100 juta. Dan kita sudah sepakat, Pak. Kalau Bapak redho nih, Bapak ikhlas. Ternyata si fulan, dia berani, Pak. Dan harga 120 juta. Bapak redho, izinkan nggak? Tapi dengan syarat pihak ketiga itu dia nggak tahu akad. Ya, dia nggak tahu dan terjadi akad. Hanya penjual yang tahu dan dia minta redho. Kalau Bapak redho. Kalau Bapak nggak redho, ya tetap kita lanjut akadnya, Pak. Kalau dia minta redho seperti itu si penjual, boleh dia lakukan. Tapi kalau pembelinya yang sudah disepakati nggak redho, pokoknya kita udah sepakat, Pak. Saya juga udah nyari-nyari duit, minjem-minjem lagi sama saudara. Kita lanjut Pak akadnya. Oke, lanjut. Nggak boleh dia batalkan. Ya. Jadi ini poin pertama jamaah. Kemudian poin yang kedua yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yakhubu ala khidbati akhihi, enggak boleh nikung, nikahin, mengkhidbah, melamar perempuan yang sudah dikhidbah. Tiga pihak nih. Tiga pihak. Yang pertama wali. Wali si wanita. Anaknya sudah dikhidbah oleh orang lain, datang orang lain yang mengkhidbah berikutnya. Yang pertama bawa motor, yang kedua bawa mobil. Nah, di sini berarti nggak ada namanya cinta buta, Pak. Si wali dan perempuan tahu mana motor, mana mobil. Nggak ada cinta buta. Yang pertama bawa motor, yang kedua datang dan udah diterima. Ternyata kerja di sini, di instansi ini gajinya sekian, bawa mobil Pajero, keren. Ya, akhirnya dia batalkan khidbah yang pertama. Wala yakhtubu ala khidbati akhihi, enggak boleh mengkhidbah di atas khidbah saudaranya. Apapun alasan. Hatta ya'zana lahu. Kalau pihak yang sudah mengkhidbah mengizinkan, ternyata dia mundur secara tidak teratur, Pak. Kan biasanya kan teratur ya, mundur teratur. Ini mundur tidak teratur, Pak. Kabur lah. Ya. Kecuali kalau dia izinkan, ya udah deh, silahkan. Ya, saya sudah khidbah, sudah sepakat umpamanya. Karena khidbah itu kan bukan akad nikah. Belum menjadi pengikat yang sah menjadi mahram. Masih ada celah. Ya. Si wali boleh membatalkan khidbah. Wanita boleh membatalkan khidbah. Yang melamar, ya khatib, laki-laki yang melamar wanita itu boleh dia membatalkan khidbahnya dengan syarat-syarat yang diatur oleh syariat. Ada syaratnya. Boleh dia membatalkan. Ternyata apa yang disampaikan ketika lamaran itu ini semuanya bohong umpamanya. Dia datang tadi saya sebut bawa Pajero, keluarganya berdasi semua, Pak. Dia bilang saya kerja di sini, diterima lah. Setelah diselidiki, ternyata Pajero itu sewaan, Pak. Yang berdasi itu bajunya pun nyewa. Gitu kira-kira. Bohong dia kerja di sini, ketahuan belangnya, Pak. Akhirnya pihak wali saya batalkan. Boleh tidak? Hah? Boleh. Karena apa yang dia sampaikan itu adalah gish, tidak kebohongan. Boleh dia batalkan. Atau yang khatibnya, dia udah mengkhidbah perempuan, dia dapat kemudian informasi tentang perempuan begini-begini, baiklah menurut dia. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan, boleh. Artinya diberikan hukum boleh. Kalau lanjut silakan, itu pilihan. Mau lanjut atau tidak, itu pilihan. Tapi kalau dia membatalkan, boleh. Perempuannya juga boleh. Ternyata ketika khidbah dia nggak pernah tahu tentang laki-laki ini. Dia tahu informasi hanya dari walinya, dari bapaknya. Nak, saya punya kawan. Kawan saya ini punya anak, begini-begini sifatnya, begini karakternya dan kriterianya. Gimana, Nak? Oke, setuju, Pak. Ditentukanlah harinya. Hari itu baru dia natap secara langsung umpamanya laki-lakinya selama ini mungkin lewat foto dan sebagainya. Ternyata kemudian diterimalah tuh khidbah lamaran.
sebelum akad nikah terbuka, diketahui ternyata apa yang sampai kepada perempuan ini, kepada anak gadis tersebut tidak sesuai dengan apa yang sampai kepadanya. Boleh dia minta kepada walinya, Pak, ya saya minta dibatalkan. Kenapa? Karena apa yang sampai kepada saya tidak sesuai. Terbukti ini. Buktinya apa? Kan Bapak bilang dia perjaka, dia muda, belum nikah. Ternyata bininya udah 3. Umpamanya. Sedangkan udah dilamar. Boleh dia batalkan. Pihak yang perempuan boleh minta ke walinya. Wala yakhtubu ala khitbati akhihi. Ya. Apalagi karena atas dasar seseorang pura-pura dengan menyebut identitas, kemudian harta yang tidak sesuai untuk agar diterima. Padahal dalam pandangan agama, Pak, dalam pandangan agama ini nasihat untuk para wali, ya, selaku orang tua. Di sebuah hadis disebutkan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Wahai para wali, orang tua yang ingin menikahkan anak gadisnya. Kata Nabi, apabila datang seorang pemuda, seorang laki-laki ingin menikahi anakmu dan engkau redha dengan akhlaknya, engkau redha dengan agamanya, maka nikahkan dia. Jadi lihat bagaimana akhlak dan agamanya. Nabi tidak memesankan perintah untuk nikahkan anakmu dengan laki-laki yang datang membawa harta, yang menyebut pekerjaannya, yang menyebut kedudukannya. Enggak. Tapi lihat agamanya dan akhlaknya. Kalau kriteria ini udah bagus, kata Nabi, fazawwijuhu, segera nikahkan anakmu dengan dia. Kalau enggak, nanti diambil orang. Coba lihat. Jadi standarnya di sini apa, Pak? Dalam pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agama dan akhlak. Bolehkah kita melihat hartanya? Boleh. Rupa, kecantikan dan ketampanannya? Boleh. Keluarganya bagaimana? Harus. Banyak kata Nabi, tungkahul mar'atu li arba'. Di jamaliha, lihat bagaimana rupanya, kecantikannya, ketampanannya, boleh kita lihat. Kemudian nasabiha, keturunannya, limaliha, hartanya, boleh. Screening tuh. Tapi kata Nabi, pesan terakhirnya, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Yang paling utama agamanya. Kalau agama jadi kriteria yang pertama, insya Allah selamat dunia akhirat. Insya Allah. Badai rumah tangga akan selamat sampai di akhirat. Insya Allah. Jadi agama. Dan ini dipraktekkan jamaah. Ini saya mau kasih cerita, kisah. Luar biasa. Kisah ini bukan dongeng, kisah, bukan dongeng, terjadi. Kapan? Di zaman salaf. Ada kibarut tabi'in bernama Sa'id bin Musayyib. Beliau ahli ilmu di Madinah. Muridnya para sahabat. Guru Sa'id bin Musayyib ini, gurunya adalah Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini. Itu gurunya. Dan sahabat-sahabat yang lain menjadi gurunya. Beliau ulama, beliau ahli ilmu di Madinah. Biasa dia isi kajian seperti ini. Di antara yang selalu hadir di majelis ilmunya adalah ada seorang pemuda. Dalam cerita yang lain disebutkan duda.
Selalu hadir di majelis ilmu. Dia lihat bagaimana kesungguhan dia dalam menuntut ilmu, akhlaknya, agamanya. Suatu hari ini laki-laki absen di pengajiannya, di majelisnya Al-Imam Sa'id bin Musayyib. Sehari enggak hadir, dilihat sama gurunya enggak hadir. Berapa hari? Dalam riwayat disebutkan 3 hari tidak hadir. Di hari keempat ditanya, "Aina kunta?" Kok kamu enggak pernah hadir? Kenapa? Ada yang menyebutkan bahwa istrinya meninggal dunia. Ternyata ditanya, "Apa kamu udah menikah lagi?" "Belum ya Imam." "Enggak, baru 3 hari menikah." Kalau begitu kata Sa'id bin Musayyib, "Saya nikahkan engkau dengan anakku." Bayangkan. Sa'id bin Musayyib, ahlul ilmi di Madinah. Dia menikahkan putrinya dengan talibul ilmi, dengan muridnya. Oh biasa dong Ustaz. Enggak biasa. Yo, kenapa enggak biasa? Anaknya Sa'id bin Musayyib ini, sebelum dia nikahkan dengan talibul ilmi, dengan muridnya ini, dilamar oleh anak seorang khalifah, Malik bin Marwan. Khalifah melamar anaknya Sa'id bin Musayyib, dia tolak. Bukan anak presiden, Pak. Bukan anak menteri, gubernur, wali kota. Anak seorang khalifah. Khalifah datang melamar anaknya Sa'id bin Musayyib untuk anaknya, dia tolak. Dia enggak mau. Lalu dia nikahkan anaknya dengan muridnya, alimul ilm. Apa kriteria yang dilihat oleh Sa'id bin Musayyib? Tentu yang dilihat adalah dinahu wa khuluquhu. Agamanya seperti apa dan perangainya, akhlak sopan santunnya seperti apa. Itu yang dia terima. Itu yang dia lihat. Dia nikahkan anaknya dengan muridnya. Luar biasa. Kira-kira jemaah, kalau anak kita ini dilamar anak-anaknya presiden gimana? Kira-kira aja kan contoh nih. Sebagai perbandingan. Anak Prabowo ada cowok kan? Tiba-tiba ngelamar anak kita. Ya. Atau anaknya menteri. Anak pejabat. Atau hartawan kaya raya. Ya. Ya, sifat manusiawi. Kalau bapak bertahan melihat, oh karena akhlaknya, tapi ibunya, Pak, ya, istri kita, Pak, masa depannya. Manusiawi, Pak, manusiawi. Tapi pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus mengalahkan hawa nafsu kita. Ya. Kalau agamanya baik, akhlaknya baik, kemudian Masya Allah, anak pejabat, alhamdulillah. Oh, akhlaknya baik, agamanya baik. Yang lain adalah bonus. Ini mohon maaf, kita ingin melamar seorang perempuan yang salehah, akhlak kita enggak benar. Agama kita enggak tahu seperti apa. Terus nggak punya apa-apa lagi. Nah, bukan menghina, bukan merendahkan. Tapi itulah pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama agama dan akhlak. Fadfar bidzatid din. Kalau ini menjadi barometer kita sebagai wali untuk anak gadis kita, insya Allah selamat rumah tangga mereka. Fauzan nih mas anak gadisnya, hati-hati jadi wali. Oi, ya kan? Fazbar bidzatid din. Nah, khitbah ada. Kemudian nih jemaah, terkait dengan khitbah. Baik. Terkait dengan khitbah,
Ada 3 wanita yang dikhidbah, yang dilarang kita mengkhidbahnya, nggak boleh. Ada 3 jenisnya. Pertama, wanita yang sudah dikhidbah, nggak boleh dikhidbah. Sebagaimana pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wanita yang dilarang kita untuk mengkhidbahnya, yang pertama, wanita yang sudah dikhidbah, nggak boleh kita mengkhidbahnya. Kedua, wanita yang dicerai, masih dalam mutallaqah ar-raj'iyah, talak raj'i. Tahu talak raj'i? Talak yang boleh suaminya untuk merujuknya, dan dia masa iddah haram, nggak boleh dikhidbah baik secara sharih ataupun kinayah. Secara sharih itu, kamu dicerai ya sama suamimu, tenang, saya akan nikahkan kamu. Ya, saya menikahi kamu. Nanti kalau kamu sudah selesai iddahnya, saya nikahin kamu. Itu sharih tuh, nggak boleh, haram. Sabar, Pak. Biarkan selesai iddahnya dulu, baru bilang, kamu sudah selesai iddah, nggak dirujuk sama suami, saya akan menikahi kamu. Boleh, kalau selesai iddahnya. Jadi perempuan yang mutallaqah raj'iyah, talak raj'i, nggak boleh sharih, nggak boleh kinayah. Talmih, isyarat-isyarat pun nggak boleh. Isyarat seperti apa? Kamu cerai. Siapa sih laki-laki yang nolak perempuan seperti kamu? Ah, itu kan isyarat tuh. Bego banget laki-laki yang nyerahin kamu. Ah, itu isyarat tuh. Nggak boleh ngomong begitu kepada perempuan yang dicerai masih talak raj'i. Disebut dengan talmih. Kinayah nggak boleh. Sabar. Lihat aja kalender, Pak. Udah selesai baru. Yang ketiga, perempuan yang dicerai talak ba'in kubra, dan suaminya sudah tidak boleh rujuk kembali, talak 3. Dia di masa iddah, nggak boleh kita mengkhidbahnya secara sharih, tapi boleh kinayah. Ini perempuan sudah ditalak 3 di masa iddah, nggak boleh bilang, kamu kan sudah talak 3 ya, belum selesai iddahnya, saya akan menikahi kamu. Nggak boleh. Itu disebut dengan sharih, terang-terangan, nggak boleh. Tapi kalau kinayah boleh. Kinayahnya kayak gimana? Ya ngasih-ngasih isyarat. Ya. Beruntung banget laki-laki dapat perempuan seperti kamu sebenarnya. Tapi mantan kamu tuh kayaknya laki-laki nggak beruntung, umpama. Itu isyarat kan? Bentuk-bentuk isyarat diperbolehkan. Perempuan talak 3 masih iddah. Ya. Allah sebutkan terkait hal tersebut. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 235. Wala junaha 'alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa. Perempuan yang talak 3 masih di masa iddah tidak apa-apa. Boleh kau berikan isyarat-isyarat. Talmih. Kalau dia talak 3. Nah, perempuan ini 3 ya. Adapun perempuan sudah bersuami ya nggak boleh, jelas. Ya, itu perempuan yang sudah dikhidbah oleh orang lain, haram, tidak boleh kita maju untuk mengkhidbahnya. Baik dengan kata-kata yang jelas ataupun isyarat-isyarat, jangan. Kemudian perempuan yang talak raj'i masih bisa dirujuk, maka tidak boleh kinayah dan sharih. Isyarat-isyarat dan terang-terangan, apalagi terang-terangan, haram. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah perempuan yang talak 3.
Perempuan talak 3 di masa iddahnya tidak boleh secara sharih, terang-terangan tidak boleh. Tapi kalau memberikan isyarat-isyarat ingin menikahi perempuan tersebut, diperbolehkan. Nah, ini hukum nih, harus kita mengerti. Baik yang bersangkutan ataupun menjadi wali, menjadi orang tua dari perempuan yang akan menikah. Dan hukum terkait perempuan yang ditalak, ya, yang dicerai. Jadi ketika dia masih dalam masa iddah, jamaah sekalian, masih dalam masa iddah. Perempuan yang masih dalam masa iddah pada hakikatnya masih menjadi istri orang lain. Menjadi istri yang menceraikannya. Belum sah untuk dinikahi, dikhidbah oleh orang lain. Bahkan dalam hukum waris pun, nah ini perhatikan, bahkan dalam hukum waris, ini kan si istri berhak mendapatkan harta warisan dari suaminya. Suami meninggal dunia, istrinya berhak mendapatkan warisan. Nah, ini ada laki-laki menceraikan istrinya, dia cerai istrinya. Di masa iddah ternyata meninggal ini laki-laki. Belum selesai inqidha iddahnya perempuan ini, masih dia berhak mendapatkan warisan suaminya. Tuh. Karena dia masih di masa iddah. Masih di masa iddah. Ustaz, bagaimana dengan perempuan yang iddahnya meninggal dunia? Nah, ini kan ada perempuan iddahnya bukan karena cerai hidup, cerai mati. Nah, posisinya sama seperti perempuan yang talak raj'i. Talak raj'i. Ada perempuan suaminya meninggal dunia, maka haram, tidak boleh bagi laki-laki melamar dia baik dengan terang-terangan ataupun ngasih isyarat. Enggak boleh. Ada tetangga meninggal dunia, subhanallah, meninggalkan janda 1 anak. Ya. Tetangganya duda. Ketimbang nanti ditikung sama orang lain, saya duluan deh. Saya duluan. Ngasih dia isyarat-isyarat. Tenang, Dek. Sabar. Ya. Insya Allah setiap ada yang hilang akan ada penggantinya. Nggak akan jauh-jauh. Nah, itu kan ngasih isyarat tuh. Nggak boleh kalau dia masih masa iddah. Dia sama kedudukannya seperti perempuan mutallaqah raj'iyah. Talak raj'i. Nggak boleh ngasih isyarat. Ya. Apalagi bapak ketahuan sama bini. Wah, lebih nggak boleh lagi tuh. Ketahuan sama istri. Iya, langsung dah. Pas pulang, bapak tadi ngomong apa sama dia? Hah? Enggak ngomong apa-apa. Enggak, mama dengar. Tadi ngomong apa? Ya. Akhirnya apa? Oh, dikunciin pintu. Oh, no, sono aja tuh. Ya kan? Nah, ini jamaah ini penting nih. Kita ketahui hukumnya. Jadi muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Tidak boleh mengkhidbah di atas khidbah saudaranya. Terkait dengan khidbah jamaah sekalian Allah muliakan, kenapa tidak boleh, ya, dilarang dalam syariat kita membatalkan khidbah kecuali dengan syarat-syarat tertentu yang tadi kita sebutkan. Bolehlah pihak wali ataupun pihak wanita yang dikhidbah atau laki-laki yang sudah mengkhidbah membatalkan khidbah tersebut atau lamaran tersebut dengan syarat-syarat yang dibenarkan oleh syariat. Kalau tidak dibenarkan, nggak boleh membatalkannya. Karena khidbah itu kan janji. Berjanji menerima bahwa laki-laki ini sebagai suami dari anak saya. Menerima laki-laki ini sebagai calon suaminya. Begitu juga laki-lakinya mengkhidbah, saya akan menjadikan dia sebagai istri saya. Itu janji. Sedangkan perintahnya di dalam Al-Quran, wa aufu bil ahdi. Tepati janjimu. Innal ahda kana mas'ula. Setiap janji kita
akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Apalagi ini janji terkait dengan ikatan yang suci sebenarnya. Ya, ikatan suci menuju pernikahan. Apalagi janji dalam akad nikah. Wa aufu bil ahdi, tepati janji kita. Innal ahda kana mas'ula, janji itu akan ditepati, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah menerima khitbah lamaran orang lain, itu kita sudah janji. Maka enggak boleh dibatalin kecuali dengan syarat-syarat yang dibenarkan oleh syariat. Tadi sudah kita sebutkan. Dan ketika sudah khitbah bukan berarti kemudian jadi mahram, wah halal, boleh berduaan, boleh jalan bareng, enggak. Baik yang mengkhitbah jangan merasa karena sudah melamar udah menjadi milik saya. Ya, baru setengah. Setengahnya apa? Setengahnya tidak boleh dilamar oleh orang lain. Setengah lagi nanti sempurnakan. Angkahtuka wa zawwajtuka bibnati bimahrin kadza wa kadza halan. Saya nikahkan engkau wahai pemuda dengan anakku, anak perempuanku namanya ini dengan mahar yang disebut sekian-sekian tunai. Jawab dia, saya terima. Qabiltu nikahaha bimahril madhkur halan. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang disebut tadi tunai. Baru tuh. Nah, langsung jingkrak-jingkrak, Pak. Bikin konten lagi kan. Langsung jingkrak-jingkrak. Wah. Yang udah nikah bilang, lo belum tahu aja sih gitu. Sekarang lo jingkrak-jingkrak ya gitu. Ntar nangis-nangis lo gitu. Halo Pak, ya kan, bener gak? Ya, ada yang bikin konten sampai jingkrah-jingkrah begitu, ya, kurang adab juga. Ya, bahagia boleh, senang boleh, tapi kalau itu kemudian dibuat konten jingkrak-jingkrak, joget-joget, kurang beretika, gitu ya. Jadi harus ditepati. Kalau sudah khitbah harus ditepati. Baik walinya, perempuannya ataupun yang mengkhitbah, tepati janji. Karena di antara tanda-tanda kemunafikan, tanda-tanda kemunafikan di antaranya adalah apa? Apabila dia berjanji dia ingkari. Ayatul munafik salasah. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza ahdatsa kadzaba. Kalau bicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khana. Apabila dia dipercaya dia khianat. Nah, ketiga bentuk ini, tanda kemunafikan yang 3 ini ada pada orang yang membatalkan khitbahnya tanpa syarat yang syar'i. Ya. Dia berbicara saya akan ini, bohong dengan apa yang diucapkan. Dia bohong. Dia berjanji saya akan menikahkan, saya akan menikahi. Bahkan dia sebut nanti saya akan ngasih mahar sekian. Dia bohong ternyata. Dia ingkar itu. Walinya sudah memberikan amanah, dipercaya dia akan menjadi calon suami dari anak gadisnya. Diberikan tuh kepercayaan. Ternyata laki-laki yang mengkhidbah ini dia pergi. Dia cari wanita yang lain. Nah, 3 poin itu ternyata ada pada orang yang membatalkan khidbah tadi. Ya. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, ini poin yang tentunya penting untuk kita pahami bersama, ya. Bila mana perempuan yang sudah dikhitbah, kemudian pihak pertama dia mundur, maka boleh kemudian pihak yang ketiga masuk untuk khitbah. Dan ada khitbah yang langsung diterima, Pak. Umpamanya nih,
datang bersama keluarga. Niat kedatangan tujuan untuk melamar. Ternyata pihak perempuannya bilang kepada bapaknya, "Pak, saya kok berubah pikirannya. Saya istikharah dulu." Nah, istikharah dulu. Terus berapa lama? 3 hari. Oke. Ternyata laki-laki yang datang mengkhidbah harus menunggu selama 3 hari. Selama 3 hari ini laki-laki lain nggak boleh masuk, nggak boleh datang untuk mengkhidbah karena masih ada syarat, karena diterima atau tidak. Ya. Tapi di masyarakat kita, tradisi kita, saya yakin bahwa kalau udah datang sama keluarga, bawa-bawaan, ya kan, itu biasanya udah dibicarakan sebelum-sebelumnya bahwa nggak ada ceritanya datang sama keluarga kemudian pulang tangan kosong. Ada nggak? Ada, tapi jarang. Biasanya udah bicarakan bahwa terjadi kesepakatan, pokoknya nggak ada cerita nggak diterima. Kalau sampai nggak diterima, bawa lagi tuh bawaan Pak pulang Pak. Ya. Seandainya terjadi, ternyata si pihak perempuannya, anak gadis itu, ya dah, saya mau istikharah dulu selama 3 hari atau 7 hari dia istikharah, maka yang mengkhidbah si khatib ini harus menunggu. Dia menunggu tuh selama ketentuan yang disebutkan oleh pihak apa itu wali atau perempuannya. Nah, di masa itu nggak boleh orang lain masuk. Baik walinya itu nggak boleh kemudian dia menerima karena anak gadisnya bilang 3 hari atau 7 hari. Karena masih memberikan syarat. Laki-lakinya ini digantung nih. Nggak tahu digantung pakai apa tuh Pak. Ya masih digantung, diterima atau tidak. Selama 3 hari itu udah nungguin. Dia lihat WA, nggak ada WA deh. Tunggu kabar. Ya. Nah, kalau ada orang lain yang ingin mengkhidbah nggak boleh selama sampai selesai itu. Atau secara urut lama nunggu. Pokoknya nantilah saya kasih kabar mau diterima atau tidak. Nah, ini nggak jelas tuh. Diterima atau tidak, ditunggu-tunggu kabarnya enggak. Nah, kalau tidak ada kejelasan secara urut bahwa dia ditolak, boleh orang lain masuk. Boleh orang lain kemudian datang mengkhidbah. Baik jamaah sekalian Allah muliakan, ini tema pagi hari ini terkait dengan jual beli yang dilarang. Kemudian terkait dengan khidbah, lamaran. Mungkin ada yang ingin diperjelas, ingin ditanyakan jamaah sekalian terkait tema ini. Mungkin ada bentuk transaksi jual beli yang agak mirip-mirip dengan tema pagi hari ini yang kita tidak tahu apakah hukumnya boleh atau tidak. Silakan bila ingin ditanyakan. Udah masuk waktu isya belum? Belum. Ya, silakan. Ya. Baik. Ya. 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 Komisi ya. 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 Oke. Ya. Baik. Berapa lama rentang waktu yang ditoleransi dalam syariat terkait dengan khidbah? Sudah diterima khidbahnya tapi belum menemukan titik temu kesepakatan, atau sudah ditemukan kesepakatan bahwa tanggal, hari, bulannya, nikahnya bulan ini, hari ini disepakati. Berapa lama? Kalau kita melihat dari hadis Nabi SAW yang mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu," wahai para wali, apabila datang laki-laki yang melamar anak gadismu dan engkau lihat agama dan akhlaknya baik, segera menggunakan fazawwijuhu.
jangan ditunda-tunda. Ini perkara yang disegerakan, itu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tunggu terlalu lama. Ya, yo kenapa? Khawatir terjadi fitnah. Makanya tadi saya sebutkan ini khitbah bukan akad nikah. Terjadi fitnah yang kita khawatirkan. Kita tidak tahu anak gadis kita yang sudah dihitbah oleh laki-laki itu ternyata nanti ada sesuatu yang dilanggar. Ya, karena nggak boleh dia berdua-duaan dengan perempuan atau laki-laki yang mengkhitbahnya. La yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa syaitan thalithuha. Kalau ada laki-laki dengan perempuan yang berduaan, pasti setan bersama dia. Nah, jadi jangan terlalu lama. Nah, secara uruf kebiasaan kita lama itu seperti apa? Ya, jangan sampai lewat daripada 6 bulan. Kalau perempuan di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu kalau diperintahkan untuk berjihad, mereka tidak lebih dari 4 bulan kalau nggak 6 bulan. Jadi jangan lebih dari 1 tahun. Itu pun lama banget. Ya kalau bisa hari ini dihitbah, bulan depan sudah nikah. Ya, jangan terlalu lama rentan waktu jarak antara khitbah dengan akad nikah. Saya urut lihat. Kita sebagai wali percepat itu lebih bagus. Ya. Itu lebih utama, mengkhawatirkan terjadinya hal-hal yang dilarang dalam agama. Kalau tadi sebutkan sampai selesai dia kuliah, ya kelamaan. Kecuali selesai kuliahnya itu bulan depan, udah nggak apa-apa. Tapi selesai kuliahnya 3 tahun lagi, ya Rabbi, terus kita izinkan begitu? Anak kita dibonceng bolak-balik berangkat kuliah, pulang kuliah, ama tunangan, ama yang mengkhidbah dia, ya merasa dia sudah memiliki. Kan saya udah pakai cincin Pak, cincinnya udah dia masukin. Na'udzubillah. Itu kan kita khawatirkan. Si walinya, anaknya sudah jam 9 malam belum pulang kuliah, dia bilang nggak apa-apa kan si itu yang nganterin. Karena dia merasa bahwa anaknya udah dikhitbah. Ayamnya maghrib belum pulang dicariin, Pak. Mana ayam nggak pulang udah maghrib, dicuri orang kali. Padahal kalau ayamnya yang hilang berapa sih harganya? Tapi anak gadis jam 9 malam belum pulang, dia antai-antai aja. Kayaknya diberi harga ayam jadinya sama anak kita. Jadi gitu Pak ya. Rentan waktu jangan terlalu lama. Setelah khitbah diusahakan segera dinikahkan. Karena akad khitbah itu janji untuk menikahi, bukan janji akad halal. Tidak. Nah, kemudian kedua dengan tadi. Berarti kalau ada orang yang menjadi perantara, akad perantara jual beli disebut dengan simsar. Saya mencari pembeli, kemudian dapat pembeli, sepakat antara pembeli dengan penjual dengan harga yang mereka sepakati, saya dapat 2,5%, disebut simsar halal. Boleh. Bentuk yang kedua, Bapak, ini rumah saya mau jual. Saya jual dan harga 1 miliar. Terserah Bapak mau jual berapa. Naikkan harga boleh. Pokoknya saya nanti terima 1 miliar. Ini disebut dengan wakil. Boleh. Ya. Dan boleh Anda menaikkan harga karena sudah dapat mandat dari pemilik harta. Anda sebagai wakilnya saja. Dapat pembeli, Pak, ini ada rumah mau dijual. Saya diperintahkan untuk menjualnya, cari pembeli. Bapak berani nggak dengan harga 1,2 miliar? Oh, nggak berani Pak, ketinggian. 1,1 deh. Oh, langsung udah dapat 100 juta deh. Oke, sepakat. Boleh. Anda sebagai wakil. Tapi ingat, sudah mendapatkan mandat wakil dari pemilik. Ya, dari pemiliknya. Boleh Pak, Anda silakan. Nanti saya nerima sekian. Ya.
Boleh. Begitu boleh ya. Tapi tentu tidak boleh nanti ada gis, penipuan, sesuatu Bapak ceritakan tentang rumah ini, hal yang tidak sesuai umpamanya tentang surat-suratnya dan sebagainya, Bapak memanipulasi sesuatu, itu yang nggak boleh. Adapun tadi menaikkan harga setelah mendapatkan ya persetujuan dari pihak yang memiliki harta diperbolehkan. Disebut dengan wakil, ya wakil. Insya Allah apa yang kita dapatkan menjadi halal berkah. Termasuk simsar tadi 2,5% itu simsar halal berkah, boleh. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, cukup? Ya. Masya Allah. Oh, ada berarti yang belum dijawab itu. Berarti sama nih pertanyaannya. Ya dia belum dapat 2,5% nih. Ya. Sekarang 14 itu, nggak dapat. Ya, sebenarnya pertama al-muslimuna ala syurutihim, makanya buatkan syarat. Bapak nyuruh saya nyari pembeli. Ingat ya seperti kebiasaannya 2,5% ya. Oke. Berarti ada syarat situ. Al-muslimuna ala syurutihim. Seseorang harus menepati apa yang sudah dia letakkan syarat-syarat itu. Dia ingin ngasih 2,5%. Tidak dia berikan, maka zalim orang tersebut. Dia tidak memberikan hak terhadap orang tersebut. Mestinya simsar perantara itu mendapatkan 2,5%. Dia tahan, dia tidak kasih, dia memakan harta orang lain. Ustadz, nggak pernah ngomong sih. Dia cuma nyuruh saya saja cariin pembeli ini. Uruf itu bisa menjadi hukum. Uruf itu kebiasaan. Nggak ada ceritanya kita nyuruh orang untuk nyari pembeli terus nggak ngasih komisi, nggak ada ceritanya, gitu ya. Kebiasaan di masyarakat. Apalagi si fulan, Mas Syarifnya biasa jadi simsar umpamanya jadi calok rumah. Datang kita ke dia karena dia banyak koneksi. Ya, banyak dia kenal pembeli-pembeli, datang kita. Mas, tolong cariin pembeli buat ini rumah ini ya. Oke, walaupun nggak nyebut 2,5%, karena memang itu kebiasaan dia, pekerjaannya. Terus dia nggak kasih, dia bilang, saya kan nggak pernah ngomong mau ngasih. Nggak. Memang nggak pernah ngomong, tapi urut. Gua kan ini memang jadi calo pekerjaan gua, gitu lah. Dan secara kebiasaan pasti tuh, kalau kita nggak ngasih kita zalim, walaupun nggak nyebut, karena disebut uruf, ya. Tapi bagusnya adalah bahwa memang letakkan syarat. Saya carikan pembeli, tapi ingat ya, seperti biasa 2,5%. Jangankan 2,5%, kalau laku 10%, waduh. Makin semangat dari pembelinya tuh 10%. Dari 10 miliar 10% berapa nikah lagi gitu. Gitu ya. Jadi dia adalah uruf ya, uruf. Kalau kita tahu itu sebuah kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan kita nggak berikan, dia udah kemana-mana pakai motor, pakai bensin, pakai tenaga nyari pembeli, kita nggak kasih dan alasan saya kan nggak pernah ngomong mau ngasih, zalim. Karena uruf kebiasaan di masyarakat begitu. Ya, perantara itu kita kasih. Ya, barulah kemudian gua kan nggak pernah ngomong 2,5%. Redo ya 1%. Oke, nggak apa-apa. Karena nggak disepakati 2,5% sebelumnya. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Kalau saya yang mau umroh berangkat sama saya, bukan yang cari rumah. Baik ya. Barakallahu fina fikum ajmain. Mudah-mudahan insyaallah kajian kita pada pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir, yang duduk di majelis ini, mudah-mudahan dosa-dosanya dilebur, dibersihkan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Yang belum haji berangkat haji semuanya, amin. Yang belum umrah berangkat umrah semuanya, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.